Iya, terus Yesus mengenalkan Tuhannya itu bisa dibuktikan dengan apa? Ayo, coba saya pengen tahu. Ya, ayo silakan. Nah, apa pembuktiannya? Pembuktiannya, pembuktiannya melalui mukjizat, mukjizat, mukjizat. Tanpa mukjizat tidak ada orang yang akan percaya. Melalui terjadi gempa dan tsunami yang akan terjadi 12 skala liter, baik di Arab Saudi, Cina, Afghanistan, Irak, Iran, Bangladesh, Palestina, Pelabuhan Merak Banten, Pelabuhan Bakaheni Lampung, Pelabuhan Ratu Jawa Barat, Mentawai Padang Sumatera Barat, Pelabuhan Parangtritis Yogyakarta, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Pelabuhan Tanjung Perak Jawa Timur, Pelabuhan Tondano Sulawesi Utara Manado, 12 skala liter. Tanpa mukjizat orang gak percaya. Melalui terjadi gempa dan tsunami, banyak orang melihat mukjizat, seperti kesaksian sebuah gereja yang utuh pada saat gempa dan tsunami di Donggala dan Palu. Bahkan ban mobilnya pun tidak pecah. Oh, mukjizat. Mukjizat itu kan gini kan. Yesus, Muhammad, Musa, kamu saya utus kepada umatnya masing-masing. Kalau Yesus kepada Israel saja. Yesus mengatakan, lalu bagaimana saya membuktikan bahwa saya ini utusanmu? Oh, nanti kamu tak kasih mukjizat bisa menyembuhkan ini. Karena mukjizat itu amrun holikun lil adat, sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan manusia lainnya, umumnya. Nah, sekarang kalau memang Yesus bermukjizat, percaya enggak? Kalau dia itu utusannya Allah, percaya kamu? Bahwa Tuhan yang benar Allah, Yesus utusannya Allah, percaya? Kan bermukjizat kan sebagai bukti kan? Kalau saya, iya percaya kepada Nabi Muhammad juga bermukjizat. Iya, membelah bulan. Umumnya orang nggak bisa kan membelah bulan itu. Nabi Muhammad bisa karena diberi mukjizat oleh Tuhannya. Makanya saya percaya kalau dia utusannya Allah. Nah sekarang Yesus, ya Yesus mengaku utusannya Allah, diberi mukjizat. Kamu percaya bahwa dia utusannya Allah sama seperti Nabi Muhammad gitu? Setan pun bisa mengadakan mukjizat. Cuma satu yang gak bisa setan lakukan, bangkitkan orang mati. 4 November 2011, saya pernah diundang ke salah satu rumah sakit di Jakarta mendoakan almarhum Ustadz Arifin Ilham, yang dulu istri pertamanya nelpon saya, Pak Pendeta, tolong suami saya mati. Saya bilang, kenapa Anda cari saya? Kan banyak ustadz di luar sana. Karena saya dapat nomor bapak orang baik. Ketika saya datang, Pak bertobat, tidak ada pertobatan orang masuk surga. Ketika dia sembuh dan mukjizat, dia pamer poligami di Facebook, di Twitter, di IG. 2018 dia sakit di Kuala Lumpur, dirawat di rumah sakit di Penang, Malaysia. Akhirnya meninggal dunia tahun 2019. Itulah mukjizat. Orang dipakai Tuhan, kakinya dulu patah. Saya doakan bisa berjalan. Saya pernah mendoakan orang mati di rumah sakit kembali ke bumi. Saya bilang, pergi penginjilan, keluargamu butuh suara pertobatan. Tanpa pertobatan tidak ada orang masuk surga. Baru-baru ini Kalimantan dihebohkan, seorang ibu yang mati suri, dia dikasih kesempatan 7 hari bertobat. Ketika ibu itu kembali ke bumi, dia cuma disuruh menginjili semua keluarganya. Ketika dia kembali meninggal dunia, dia udah malaikat Gabriel dan Mikail membukakan pintu surga. Matius 7 ayat 10 kan dibilang, pergilah, beritakanlah Injil, sembuhkanlah orang sakit, lahirkanlah orang miskin, bangkitkanlah orang mati, berikan juga secara cuma-cuma alias gratis. Saya banyak bantu orang, banyak bantu gereja, banyak bantu sinode,
Bahkan salah satu yayasan anak yatim pun saya bantu. Bicara mukjizat Yesus, ya saya percaya karena Yesus selama hidup di bumi menjadi pelaku mukjizat. Mukjizat yang paling Yesus bikin apa? Banyak. Salah satunya anak seorang janda yang meninggal diusung di tengah jalan, dia ketemu, dia bilang sama ibu itu, "Ibu, jangan sedih, anakmu tidur." Orang yang di situ hanya bisa menangis dan meratapinya. Ketika dia doakan, "Hai anak muda, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun. Mukjizat apa lagi yang Yesus lakukan? Perjamuan kawin di Kana, Israel. Waktu pesta, semua anggur habis. Hanya ada air putih di situ sisanya. Ketika Yesus mendoakannya, dia bisa melakukan air menjadi anggur. Mukjizat apa lagi yang dia lakukan? 5 roti dan 2 ikan, memberkati ribuan banyak orang makan. Sisa roti dan ikannya masih sisa 12 bakul. Kalau orang Manado, Batak, Ambon, itu sisa 12 bakul, dibungkus, dibawa pulang. Mukjizat apalagi yang Yesus lakukan? Menunjukkan diri pada kebangkitannya kepada Thomas Didimus. Dia bilang, "Thomas, kemarilah, sebelum engkau mencucukkan tanganmu ke lambungku, kamu mengatakan tidak percaya." Ketika Thomas mencucukkan tangannya ke lambungnya Yesus, dia percaya kalau lambungnya itu yang ditikam, ditombak di atas kayu salib. "Aku percaya ya Tuhanku." Ya, beritakanlah Injil. Berarti apa? Apa yang disampaikan Yesus diberitakan gitu. Bahwa tiada Tuhan selain Allah, Yesus utusannya Allah. Dia penyampai firman. Kan itu kan intinya kan. Sama seperti Nabi Muhammad. Mengenalkan Tuhannya. Menyampaikan firman Tuhan, yaitu Al-Quran itu. Mengaku dia utusan. Lalu ketika dia tidak ada, diteruskan oleh pengikutnya sampai sekarang. Kan gitu kan intinya. Nah terus, Yesus jadi Tuhan itu dari mana? Kok bisa? Terus kamu bilang, sembuhkanlah, hidupkan orang mati, sembuhkanlah. Emangnya bisa? Coba siapa pendeta yang bisa? Tambah tidak bisa. Oh, ajaran Yesus disesatkan. Mau menghidupkan orang mati, mau menyembuhkan orang sakit gimana? Itu Yesus menyampaikan firman Tuhan bahwa Allah itu awal yang akhir, yang awal yang akhir gitulah, Alfa Omega itu. Nah, kalau kamu mengartikan manusia itu pasti ada awalnya. Nah, maka dalam Islam itu jelaskan, selain Allah itu makhluk. Makhluk itu apa? Selain Allah, langit dan bumi dan isinya itu makhluk, diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yesus itu ya diciptakan kan, dia di bumi kan. Kapan adanya? Setelah dilahirkan. Saya tahta, ya diciptakan. Kapan? Nah itu, kapan adanya diciptakan? Nah, selama saya lahir ini. Ya. Jadi dari tidak ada menjadi ada, itu ciptaan makhluk. Intinya kalau sudah ada di langit dan di bumi, itu sudah ciptaannya Allah, gitu loh. Aduh, lucu lah, ya lucu. Ayo kamu ini hebat kan, ya coba hindarkan wabak yang sedang melanda sekarang. Coba gunakan mukjizat yang ada pada kamu itu. Ayo silakan. Kita mana bisa setan melakukan mujizat, Pak? Setan itu sudah terkutuk, jadi tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Mukjizat, mukjizat, dan mukjizat. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab firman Tuhan bukan terdiri dari kata-kata, tapi kuasa dan mukjizat. Matius 18 ayat 18. Apa yang terikat di bumi terikat di sorga, apa yang terlepas di bumi terlepas di sorga.
penuaian 100 juta jiwa di hari ulang tahun saya 6 Agustus 2020. Penyakit corona ini hilang. Saya akan membentuk 100 kali 100 meter yang ada tulisannya, untukmu Indonesia, untukmu dunia, bertobatlah. Lukas 5 ayat 32. Orang berdosa butuh Yesus untuk bertobat kembali ke jalan yang benar. Aku ingin penyakit corona ini hilang dengan sendirinya. Kembalilah ke jalan yang benar. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus. Dan di spanduk itu ada bendera Israel. Akulah Israel, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak dapat mengalahkan engkau. Aku akan memberkati orang memberkati engkau, dan terkutuk orang yang mengutuk engkau. Dan di samping itu ada bendera Indonesia dan foto anak kecil berdoa buat Indonesia dan dunia. Jadi kalau mukjizat, orang dipakai Tuhan harus ada mukjizat. Oke. 2018 22 Desember tsunami di Banten dan di Lampung, ribuan orang mati pas hari ibu, pas 3 hari sebelum Natal. Oh, jadi firman Tuhan itu bukan cuma kata-kata. Yesus menerima firman nggak? Menerima kata-kata nggak? Lalu kata-kata itu disampaikan kepada umatnya. Apakah seperti itu? Atau tidak? Menerima atau iya dari Tuhannya? Kita di sini bercerita tentang Tuhan